Pernah nggak kamu sadar, wajah yang dianggap cantik di satu negara bisa dianggap biasa saja di negara lain? Bahkan kadang, yang dipuji habis-habisan di satu tempat justru tidak dilirik di tempat lain. Kalau cantik itu universal, kenapa standarnya bisa berbeda-beda? Jawabannya sederhana, tapi sering tidak kita sadari. Cantik itu bukan hukum alam. Cantik adalah hasil kesepakatan manusia. Secara biologis, manusia memang cenderung tertarik pada tanda-tanda kesehatan seperti kulit bersih, wajah simetris, tubuh bugar. Tapi setelah itu, budaya mengambil alih segalanya. Budaya menentukan apa yang dianggap menarik dan apa yang dianggap biasa. Contohnya soal warna kulit. Di banyak negara Asia, kulit cerah sering dianggap cantik. Kenapa? Karena sejak dulu, kulit cerah melambangkan hidup nyaman, tidak bekerja di bawah matahari, dan berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi. Sebaliknya, di banyak negara barat, kulit kecoklatan justru dipuji. Karena di sana, kulitan atau kecoklatan melambangkan waktu luang, liburan, dan gaya hidup aktif. Jadi satu warna kulit, dua makna yang bertolak belakang. Sekarang soal bentuk tubuh. Di beberapa budaya Afrika dan Timur Tengah, tubuh berisi dianggap cantik karena melambangkan kemakmuran, kesehatan, dan kesejahteraan. Sementara di banyak negara modern, tubuh langsing dianggap ideal karena diasosiasikan dengan disiplin, kontrol diri, dan gaya hidup sehat. Padahal tubuh manusia tetaplah tubuh manusia. Contoh lainnya adalah wajah dan fitur. Di Asia Timur, wajah kecil, kulit halus, dan kesan muda sering diagungkan. Namun di Eropa atau Amerika Latin, wajah tegas, rahang kuat, dan fitur dewasa justru dianggap menarik. Artinya, yang satu mengejar kesan lembut, yang lain mengejar kesan kuat. Perlu diketahui, ada satu faktor besar yang sangat memengaruhi standar cantik modern. Faktor itu tidak lain adalah media dan kekuasaan. Film, iklan, majalah, hingga media sosial tidak hanya menampilkan kecantikan, tapi juga mendefinisikannya. Yang sering muncul di layar pelan-pelan dianggap sebagai normal. Masalahnya, media global sering mempromosikan satu jenis wajah dan tubuh ke seluruh dunia. Akibatnya, standar lokal mulai tersingkir, dan banyak orang merasa tidak cukup cantik di negaranya sendiri. Disinilah konflik dimulai, bukan karena manusia semakin jelek, tapi karena standar cantik semakin sempit. Orang membandingkan dirinya dengan standar yang lahir dari budaya lain, konteks hidup lain, dan sejarah yang berbeda. Standar cantik tidak pernah netral, ia selalu membawa cerita. Cerita tentang sejarah, cerita tentang kekuasaan, cerita tentang siapa yang didengar dan siapa yang diabaikan. Cantik bukan tentang memenuhi standar dunia yang terus berubah. Cantik adalah tentang menyadari bahwa standar itu dibuat manusia dan bisa berubah kapan saja. Kalau standar bisa berubah dari negara ke negara, dari zaman ke zaman, maka mungkin masalahnya bukan ada di wajah kita. Mungkin masalahnya ada di standar yang terlalu sempit untuk dunia yang begitu beragam. Dan cantik bukan soal terlihat sama seperti yang lain, tapi berani tampil tanpa harus meminta izin dari standar siapapun. Kalau kamu suka konten fakta menarik seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.